Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kembali lagi kita bertemu dalam talk show Andi Academy bersama dengan PGRI di setiap hari Jumat, di mana kita bersama akan membahas topik-topik di seputar dunia pendidikan tanah air bersama narasumbernya langsung. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit atau yang kita akrab sapa dengan Prof. Eko. Beliau adalah langsung dari pengurus besar PGRI dan juga ketua dari PGRI Smart Learning and Character Center. Oke, selamat siang Prof. Eko. Halo, apa kabar? Ya, Dunita, kabar baik-baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof. Sudah disempatkan kembali lagi hari Jumat ini. Kita akan membahas topik-topik di seputar dunia pendidikan di tanah air. Nah, hari ini topiknya ini menarik Prof. Pentingnya differentiated instruction dalam pedagogi modern. Saya tadi sempat tanya sebelum acara dimulai, apalagi nih Prof, differentiated instruction. Terus Prof sempat jawab ya, pembelajaran berdiferensiasi. Tapi mungkin banyak pemirsa TV Andi dan juga terutama Bapak Ibu guru di tanah air yang juga sama seperti saya bertanya-tanya, apalagi ini Prof, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi atau differentiated instruction dalam pedagogi modern ini? Baik, dalam pedagogi modern, salah satu prinsip yang kita pegangkan student center learning. Nah, kalau kita lihat lagi lebih mendalam, bahwa ternyata setiap student atau setiap peserta didik itu kan memiliki kebutuhannya masing-masing, memiliki panggilan hidupnya masing-masing yang didasarkan pada kemampuan, minat, bakat, dan cita-citanya. Berarti kalau saya menjadi seorang guru dan di hadapan saya di kelas ada 25 siswa, berarti saya berhadapan dengan 25 individu yang memiliki cita-cita berbeda. Dengan kata lain, ada 25 cita-cita berbeda dengan 25 kepribadian yang berbeda. Nah, model pembelajaran yang dilakukan tidak bisa lagi pembelajaran yang bersifat konvensional, di mana satu untuk semua. Disinilah keluar konsep differentiated instruction atau pembelajaran berdiferensiasi yang mengacu pada pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan konten, proses, aktivitas, dan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat masing-masing siswa. Nah, dengan demikian maka masing-masing siswa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang relevan dengan karakteristiknya, cita-citanya, minat dan bakatnya, sehingga pengalaman belajar yang dilaluinya menjadi bermakna dan optimal. Begitu, Mbak Dwinita. Ya, oke Prof. Jadi tadi salah satu keywordnya adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ya. Nah, sesuai dengan minat dan bakat. Nah, tadi Prof. Eko berikan contoh. Jadi kalau dalam satu kelas ada 25 peserta didik atau anak dengan berbeda-beda minat dan bakatnya. Nah, pertanyaan berikutnya Prof, gurunya pusing nggak ini Prof? Kan mungkin minat bakatnya beda-beda ini Prof. Ada yang minatnya mungkin suka musik, ada yang suka teater, ada yang macam-macam. Gimana ini menyikapi hal ini? Tentu saja guru-guru yang belum mendalami pedagogi modern atau guru-guru yang tidak memiliki growth mindset atau berpikiran terbuka atau bertumbuh
akan pusing mendengarkan dan menerapkan konsep ini. Padahal konsep ini adalah konsep lama yang sudah berjalan sejalan dengan perubahan paradigma dari teacher center learning menjadi student center learning. Nah, dan di luar negeri, di negara-negara barat, ini sudah diterapkan semenjak lama. Sehingga yang perlu guru-guru sampaikan atau mengerti adalah dulu itu teacher center karena pendekatan pembelajarannya adalah guru mengajar. Mengajar itu artinya apa yang ada di kepalanya guru, pengetahuan yang ada di kepalanya guru, keterampilan yang bisa atau melekat pada guru diajarkan ke peserta didik. Nah, dalam konteks differentiated instruction, guru tidak lagi mengajar, tetapi guru mencoba untuk menjadi fasilitator agar peserta didik bisa mengasah masing-masing kemampuan titik yang optimal. Nah, memang tidak mudah karena ini seperti merubah paradigma pembelajaran. Banyak yang bertanya, mudah dikatakan tetapi sulit diterapkan. Bagaimana caranya? Memang dulu itu sangat sulit untuk diterapkan. Kenapa? Karena sang guru harus bekerja keras, memahami karakteristik peserta didiknya, dan harus mencoba mencari jalan yang kreatif dan inovatif, sehingga ketika dia menjadi fasilitator, benar-benar dapat menjadi fasilitator yang efektif. Nah, oleh karena itulah manusia membutuhkan alat bantu, tools, instrumen yang bisa membantu mereka. Syukurlah kali ini teknologi sudah berkembang secara pesat. Teknologi digital, teknologi informasi, dan komunikasi. Sehingga dengan menggunakan berbagai perangkat lunak, aplikasi seperti misalnya learning management system, artificial intelligence, dan lain sebagainya, maka proses diferensiasi itu menjadi mungkin dan masuk akal. Sebagai contoh yang sederhana, bapak-bapak dan ibu-ibu guru kan sering mengakses aplikasi YouTube. Betul ya? Kalau saya mengakses aplikasi YouTube dengan Bu Dwinita yang mengakses aplikasi YouTube, dengan Bapak Ibu di rumah yang mengakses aplikasi YouTube, saya yakin pasti kita berhadapan dengan halaman dengan konten yang berbeda-beda. Kalau ada bapak-bapak yang senang menonton Manchester United, maka YouTube-nya akan lebih didominasi tampilannya oleh semua yang berkaitan dengan sepak bola dan Manchester United. Kalau Bu Dunita misalnya senang nonton film-film yang berkaitan dengan orang-orang Korea, misalnya drakor di YouTube, maka ketika YouTube-nya dibuka akan bertaburan film-film yang berkaitan dengan Korea. Kalau saya senang misalnya menonton olahraga bulu tangkis atau tenis meja, maka yang saya akan dapatkan di YouTube adalah video-video yang berkaitan dengan tenis meja dan olahraga yang saya minati. Kenapa bisa demikian? Karena YouTube memiliki algoritma yang mencoba memahami kebutuhan masing-masing orang. Nah, kan nggak bingung kan? Nah, yang bingung adalah yang bikin aplikasinya. Oleh karena itulah, maka differentiated instruction mulai mengemuka kembali sebagai bagian dari pedagogi modern karena sudah dimungkinkan oleh aplikasi berbasis teknologi. Demikian Bu Dwinita. Differentiated instruction ini sendiri sudah diinisiasi oleh bukan Google, YouTube ya Prof ya. Karena apa yang tampil di first page kita atau di FYP kita kan beda-beda. Nah, berarti salah satunya bagaimana kita menampilkan
apa FYP yang berbeda-beda atau menu yang berbeda-beda ini pada setiap anak. Nah, saya nangkep Oh, bagian ini. Sekarang mungkin yang menjadi banyak pertanyaan dari Bapak Ibu guru di tanah air adalah implementasinya gimana? Tadi kan Prof sudah memaparkan ada tools-tools alat bantu seperti AI, kemudian LMS dan lain-lain. Nah, mungkin lebih realnya ini Bapak Ibu guru juga banyak ingin ya. tahu gimana ini Prof implementasinya, seperti apa, memakai apa, harus bagaimana. Silahkan Prof. Yang paling sederhana, Bu Dunita, yang banyak dipakai oleh Bapak Ibu guru, terutama setelah COVID. Ya. Pada saat COVID dulu, guru-guru mengenal dua aplikasi untuk evaluasi, atau untuk ujian, atau untuk tes, yang namanya Kahoot dan Quizzes. Nah, kalau kita benar-benar memahami cara menggunakan Kahoot dan Quizzes, ternyata Kahoot dan Quizzes tidak hanya menjadi alat bantu bagi kita untuk menyelenggarakan tes atau kuis secara online. Nah, hasil dari tes dan kuis secara online itu sebenarnya bisa kita lihat. Kita bisa lihat si anak ini jawaban benernya apa saja, jawaban salahnya apa saja. Dan setiap anak akan berbeda-beda. Nah, ketika ada anak yang jawaban salahnya, misalnya ini adalah terkait dengan mengenal Indonesia misalnya. Dia selalu salah jika ditanyakan mengenai nama ibu kota provinsi, atau dia selalu salah ketika menyebutkan eh, apa namanya bangunan tertentu atau artefak tertentu ada di provinsi mana. Nah, untuk anak ini berdasarkan evaluasi, kemudian aplikasi atau guru meminta yang bersangkutan untuk mendalami kembali hal-hal yang berkaitan dengan provinsi, namanya, di dalamnya ada artefak apa saja, ada candi apa saja, ada bangunan bersejarah apa saja, dan lain sebagainya. Sementara ada anak lain yang jawabannya benar semua, kecuali yang berkaitan dengan lagu daerah. Dia selalu salah lagu daerah ini berasal dari daerah mana, terutama berkaitan dengan lagu daerah yang ada di provinsi-provinsi di wilayah Indonesia Timur. Dalam konteks ini, sang guru memberikan sumber belajar yang berkaitan dengan Indonesia Timur dan memberikan soal-soal bagi mereka untuk mendalaminya. Jadi berdasarkan hasil dari tes, kuis, ujian, aplikasinya disetel sehingga sang peserta didik masing-masing itu akan mendapatkan sumber belajar yang beda-beda, tergantung apa yang mereka belum pahami dan apa yang belum mereka ketahui. Oleh karena itulah, maka evaluasi formatif memegang peranan sangat penting dalam proses diferensiasi ini, karena dari sinilah maka kita bisa tahu masing-masing anak kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Dan ketika kelemahannya kita ketahui, kita pilih sumber belajar yang sesuai untuk menutupi kelemahannya tersebut. Begitu, Mbak Dunita. Ya, oke. Terima kasih Prof. Nah, tadi sempat disinggung tentang evaluasi. Nah, kebetulan ini juga ada pertanyaan tentang Prof, bagaimana cara menilai efektivitas dari differentiated instruction ini dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa? Oke. Evaluasi apapun bentuknya selalu adalah kita membandingkannya dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Nah, banyak orang berpikir diferensiasi instruction itu selalu setiap orang punya tujuan pembelajaran yang berbeda-beda. Belum tentu. Bisa saja tujuan pembelajarannya itu sama, tetapi cara anak-anak belajar melalui sumber belajar, contoh tugas yang berbeda. Sebagai contoh,
Contohnya misalnya kita ingin mengajarkan anak-anak rumus rumus fisika dan matematika ya yang berkaitan dengan kecepatan mobil gitu ya. Jadi misalnya kalau mobil itu berjalan dengan kecepatan sekian kilometer per jam, setelah sekian menit sudah sampai di mana atau sudah menempuh jarak berapa meter. Nah, tentu saja kalau semua kita kasih contohnya mobil, mungkin ada siswa yang tinggal di daerah pegunungan atau daerah terpencil di mana mobil tidak pernah kelihatan di sana akan bingung untuk membayangkannya. Atau juga kereta api misalnya. Dikasih contoh kereta api, tidak semua daerah di Indonesia pernah atau dilalui oleh kereta api. Oleh karena itu kita sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Jadi kalau misalnya ini adalah sekolah atau anak-anak yang berada di daerah laut misalnya ya, di daerah pemukiman nelayan misalnya, jangan kita kasih contohkan mobil, tapi kita contohkan perahu yang akan berlayar. Kemudian kalau dia berada misalnya di rumah yang sebelahan sama airport, bandara udara, kita kasih contoh yang akan berpindah adalah pesawat udara. Nah, mereka yang senang hobinya main bola, yang kita kasih contoh bukan mobil yang berjalan, tetapi manusia yang berlari dengan kecepatan sekian. Mereka yang punya hobi misalnya memasak begitu ya. Waduh, kalau masak gimana nih? Kita bayangkan waktu yang ditempuh bagi mereka untuk jalan dari pintu supermarket sampai ke tempat buah-buahan yang ada di ujung supermarket itu. Berapa detik mencapai ke sana. Kemudian mereka yang suka misalnya suka ini jalan-jalan ya atau goes gitu ya. Ya suka goes naik sepeda, contohnya adalah bagaimana jarak tempuh orang yang naik sepeda. Nah, terus ada orang bertanya, tujuan pembelajaran satu, 25 anak dengan hobi yang berbeda. Berarti saya harus bikin 25 soal dong, agar saya tahu tadi apakah tujuan pembelajaran tercapai apa tidak. Ya, bagi guru-guru harus bikin 25 contoh soal. Gimana caranya supaya tidak menghabiskan banyak waktu? Disitulah kita memerlukan aplikasi artificial intelligence. Bagaimana dengan daerah atau sekolah yang tidak memiliki IT atau teknologi digital? Bisa dengan cara apa? Sang guru membawa anak-anak untuk memilih contohnya masing-masing. Jadi misalnya saya tanya di kelas, ayo adik-adik, apa contoh sesuatu yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Ada yang bilang kalau saya berjalan, kalau saya naik sepeda, kalau saya naik mobil, ya, kalau saya berlari. Nah, itu contohnya berasal dari siswa, kan student center. Begitu, jadi mengukur berhasil apa tidaknya ya adalah dilihat dari apakah tujuan pembelajaran yaitu menghitung rumus tadi sudah bisa dimanfaatkan oleh masing-masing peserta didik. Caranya yang beda-beda. Jadi kalau saya boleh pakai analogi, kan ada pepatah begini Mbak Dwinita, banyak jalan menuju Roma. Nah, yang penting untuk mengetahui ini mencapai tujuan pembelajaran apa tidak, kita lihat dia sudah di Roma atau bukan, atau belum. Kalau dia sudah sampai di Roma, akhir artinya pembelajaran efektif. Cuman jalan menuju Romanya bisa jalan yang berbeda-beda sesuai minat dan bakat masing-masing siswa. Samalah kalau kita belajar matematika, plus minus bagi kali. Ya, untuk anak wanita mungkin lebih senang kalau tambah kali bagi kurangnya dihubungkan dengan masak memasak. Tapi laki-laki lebih senang dihubungkan dengan olahraga misalnya.
atau dihubungkan dengan musik. Atau plus minus bagi kurangnya dihubungkan dengan belanja ke pasar. Nah, itu loh maksudnya teman-teman sekalian ya. Karena tiap orang kalau belajar sesuai dengan minat dan bakat dia, contoh-contohnya sesuai dengan hal yang dia tak ketahui, dia bisa membayangkan dan tahu semangat mengapa ilmu yang diajarkan berguna bagi dirinya. Begitu, Mbak. Prof. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik ini terkait dengan pendidikan inklusif, Prof. Jadi menanyakan Prof sejauh mana pendidikan inklusif di Indonesia dapat dioptimalkan melalui pendekatan differentiated instruction ini. Gitu. Nah, pendidikan inklusif terutama untuk mereka yang berkebutuhan khusus tentu saja harus menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi. Secara detail, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas dalam video yang berbeda, tetapi akan saya berikan sedikit pengantarnya di sini. Orang yang berkebutuhan khusus, namanya juga berkebutuhan khusus, itu sifatnya case by case. Setiap orang memiliki kebutuhan khususnya masing-masing. Dan itu membutuhkan pendekatan pembelajaran yang berbeda-beda. Oleh karena itulah, prinsip yang paling penting kita pegang, terutama jika di kelas kita ada siswa yang berkebutuhan khusus adalah memastikan lingkungan pembelajaran itu aman dan nyaman bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Karena tipe-tipe kebutuhan khusus itu macam-macam. Cara membelajar pada orang-orang yang mungkin cenderung hiperaktif atau dengan mereka yang sulit berhadapan dengan konsep-konsep hitung-menghitung atau mereka yang mengalami kesulitan untuk bergerak atau motorik, dengan mereka yang kesulitan untuk memahami hal-hal yang bersifat abstrak, itu memerlukan pendekatan yang berbeda. Tidak hanya pendekatannya, tetapi juga setting tempat duduk di classroom juga sangat mempengaruhi. Nanti waktu kita bicara mengenai contoh-contoh kasus akan lebih menarik. Dan termasuk kita harus memperhitungkan bagaimana cara mereka duduk, di mana tempat duduk mereka harus disiapkan. Apakah mereka memerlukan asistensi khusus atau pendamping khusus atau tidak. Nah, itu semua tergantung dari case by case dari yang berkebutuhan khusus. Di Indonesia sudah banyak komunitas maupun sekolah-sekolah yang mempelajari bagaimana caranya menyelenggarakan proses pendidikan yang efektif bagi mereka yang berkebutuhan khusus tersebut. Yang penting Bapak Ibu, prinsipnya kita harus menyiapkan lingkungan fisik dan cara belajar yang aman dan nyaman bagi yang bersangkutan. Tentu saja dibutuhkan guru yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian dalam menghadapi anak-anak atau peserta didik tersebut. Begitu, Mbak Denita. Dengan pendidikan inklusif ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya terkait dengan kurikulum. Nah, apakah differentiated instruction ini nantinya akan dapat diterapkan di setiap perubahan kurikulum? Karena kalau saya lihat memang untuk differentiated instruction ini untuk diterapkan di kurikulum saat ini memang amat sangat memungkinkan sekali. Nah, nantinya jika memang akan ada perubahan kurikulum dan lain-lain, mengingat dari yang sudah-sudah kan kita sering berganti kurikulum ya Prof. Nah, apakah ini akan selalu bisa diterapkan di setiap kurikulum atau mungkin ada catatan khusus, Prof? Oke. Kurikulum adalah seperangkat alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum itu diciptakan bukan berada di ruang hampa,
tetapi selalu beradaptasi dengan perubahan di sekitar kita. Jadi kalau zaman berubah, otomatis kebutuhan manusia berubah, otomatis kurikulum berubah. Jadi para guru jangan pernah Anda khawatir kalau kurikulum itu berubah. Malah kita harus khawatir kalau kurikulum itu tidak berubah. Kenapa? Lah, masa zaman berubah terus kita kebutuhan manusia tidak berubah. Ya kan? Bayangkan dong, masa kurikulum kita sama dengan kurikulum tahun-tahun waktu kita kecil ketika teknologi belum ada. Wah, nggak maju kita sebagai bangsa. Ya kan? Atau kurikulum kita tidak berubah padahal dunia sudah berkembang pesat secara ekonomi, politik, teknologi, dan sosial. Jadi kurikulum yang berubah itu merupakan suatu keniscayaan. Kurikulum adalah, sekali lagi saya sampaikan, seperangkat alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, salah satu instrumen atau alat yang dipakai adalah paradigma tadi, yaitu differentiated instruction. Nah, memang pendekatan berdiferensiasi ini, pembelajaran berdiferensi ini bukan kurikulum, tetapi itu akan mempengaruhi model kurikulum yang harus kita adopsi. Kurikulum yang seperti apa? Kurikulum yang adaptif, dinamis, dan tidak kaku. Kenapa demikian? Karena yang namanya adaptif dan dynamic artinya kurikulum tersebut bisa dipakai oleh siswa-siswi yang memiliki minat bakat yang berbeda-beda. Itu intinya saudara-saudara sekalian. Karena nanti terusannya differentiated instruction adalah differentiated curriculum, personalized curriculum. Itu yang sedang dilakukan oleh negara-negara besar dengan sekolah-sekolahnya. Dulu kita tidak bisa bermain banyak dengan kurikulum. Kurikulum cenderung kaku. Karena apa? Karena zaman belum berkembang pesat seperti sekarang ini. Nyari buku susah. Nyari ilmu susah. Nyari guru yang baik susah. Tapi sekarang dengan adanya internet, semua orang berkesempatan belajar secara mandiri, tidak lagi tergantung guru, maka hal itu menjadi mungkin untuk dilakukan. Inilah yang kadang-kadang guru suka salah. Dia pikir dia semua yang harus mengajarkan. Ingat, sekarang tidak ada lagi model pengajaran. Yang ada adalah pembelajaran di mana kita menjadi fasilitatornya. Yang harus kita ajarkan anak-anak terbiasa memiliki budaya belajar secara mandiri. Sehingga tidak tergantung oleh guru-gurunya. Demikian. Prof, terima kasih banyak dan mungkin ini pertanyaan terakhir untuk menutup diskusi kita hari ini ya Prof ya, terkait dengan implementasi dan penerapan differentiated instruction ini menurut Prof Eko. Apa tantangan terbesar penerapan dari differentiated instruction ini dalam sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Agar mungkin Bapak Ibu guru nantinya juga bisa mewaspadai atau menjadikan hal ini catatan dalam penerapannya nanti agar lebih baik. Silahkan Prof. Ya, tentu saja pertama paradigma kita harus sejalan dulu ya. Kita harus yakin, kita harus firm gitu ya, percaya bahwa memang sekarang harus student center learning. Nah, banyak sekolah-sekolah yang sudah menerapkan ini di Indonesia dan saya melihat ada 3 komponen yang sekolah-sekolah harus persiapkan, yaitu people, proses, dan teknologi. Pertama adalah people, orang-orangnya, manusianya. Siapa itu? Tidak hanya gurunya yang harus dipersiapkan, tetapi juga peserta didik dan orang tua peserta didik juga harus disadarkan bahwa sekarang itu masing-masing peserta didik harus memiliki kebiasaan atau budaya belajar mandiri
di bawah bimbingan guru. Bukan lagi guru mengajar, siswa mendengarkan. Tetapi siswa belajar di bawah bimbingan guru dan orang tua. Itu terkait dengan SDM. Bagaimana dengan prosesnya di sekolah? Nah, kita tahu teman-teman sekalian kalau sudah ngomong di sekolah, pasti mereka akan menyederhanakannya menjadi kalau gitu mata pelajaran apa saja yang harus diajarkan. Yang saya lihat di sekolah-sekolah di Indonesia, mereka membagi menjadi dua. Mata pelajaran yang sifatnya wajib, di mana semua orang harus memiliki atau mengikuti mata pelajaran ini, seperti agama, matematika, bahasa, dan lain sebagainya. Dan mata pelajaran yang bersifat pilihan. Di pilihan inilah masing-masing anak sesuai dengan cita-cita, kemampuan, minat, dan bakatnya diperkenankan untuk memilih. Dan memilih ini hanya berada di dalam lingkungan eh, apa namanya intrakurikuler saja ya atau di dalam kurikulum, tetapi bisa juga disediakan dalam ekstrakurikuler atau co-kurikuler. Nah, itu yang paling banyak dilakukan. Bagaimana dengan suatu sekolah yang sangat heterogen, siswa-siswinya sangat beragam. Disitulah sekolah harus menawarkan lebih banyak mata pelajaran pilihan atau aktivitas-aktivitas kegiatan maupun ekstrakurikuler pilihan supaya peserta didik bisa belajar sesuai dengan panggilan hidup. Demikian Mbak Dwi. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof. Menarik sekali ya diskusi kita hari ini. Dari yang tadi semula saya nggak tahu apa ini Prof, pembelajaran berdiferensiasi atau differentiated instruction, dan Prof Eko sudah menjelaskan panjang kali lebar ini Prof. Bahkan ini ada beberapa catatan ya, termasuk tadi 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu people, process, and technology. Dan juga tentang ini menarik Prof, tentang differentiated kurikulum atau kurikulum yang terdiferensiasi. Jadi kedepannya memungkinkan untuk kesana ya Prof ini. Ya, baik. Gimana Prof? Mohon maaf kayak terputus tadi. Memang harus ke sana Mbak pada akhirnya. Ya kan? Karena kan yang belajar bukan gurunya, yang belajar peserta didiknya. Jadi kita harus tahu kan peserta didiknya cita-citanya apa. Baik, terima kasih banyak Prof. Dan mungkin untuk Bapak Ibu guru yang penasaran, apa sih tadi sempat di-spill sama Prof Eko, differentiated curriculum, kemudian banyak hal ya. Masih banyak yang akan kita pelajari dalam talkshow kita bersama PGRI berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe channel TV Andi. Kita akan berdiskusi bareng Prof Eko tentang dunia pendidikan di Indonesia dan terutama tentang perkembangannya. Jadi terutama untuk Bapak Ibu guru, silahkan untuk selalu mengikuti talkshow kita setiap Jumat bersama Prof Eko. Ada banyak ilmu-ilmu yang akan beliau bagikan untuk memajukan dunia pendidikan di tanah air. Baik Prof Eko, terima kasih banyak atas waktu dan juga diskusi dan ilmunya hari ini. Dan juga terima kasih untuk seluruh pemirsa TV Andi atas kebersamaannya. Semoga apa yang kita bagikan pada hari ini dapat bermanfaat dan memajukan dunia pendidikan di tanah air. Akhir kata, saya Dwinita Andriastuti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.